Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan pada malam hari ini. Semoga nikmat untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi muslim yang terus belajar memperbaiki diri dan menjadi muslim yang lebih baik ke depannya sampai akhir hayat kita nanti kita terus di dalam belajar ilmu agama. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-18 insyaallah. Dan malam hari ini juga akan dilaksanakan imtihan pertama. Kami dari panitia sudah menyampaikan terkait dengan mekanisme ujian pada malam hari ini. Insya Allah nanti soalnya di screen Zoom ini, kemudian nanti akan kami kirimkan Google Form untuk antum semua mengisi jawabannya. Baik. Sebelumnya kami mengingatkan bahwasannya terkait dengan soal ujian ini, mohon antum jangan difoto atau di screenshot ya. Jadi nanti antum mengerjakannya dengan open kamera seperti ini, live, supaya kita bisa melihat bagaimana
untuk mengerjakan soal ujiannya. Nanti sambil diisi di Google Form, insya Allah ya. Soalnya mudah ya, insya Allah. Insya Allah ya. Khair. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum mulai ujiannya terkait mekanisme ujian. Tafadhol, silahkan. Afan Hafiz. Naam. Kayak cara mengisinya itu bagaimana nih? Cara mengisinya? Oke, terkait cara mengisi, nanti screen ini akan menampilkan soal ujian satu persatu. Jadi ditampilkan soal ujian satu persatu, antum jawab soalnya maksimal 15 detik di hitungan kami. Kemudian antum jawabnya di Google Form. Nanti di Google Form itu ada pilihan gandanya. Di Google Form ada pilihan gandanya. Kemudian sebelum mulai soal pertama, tentunya nanti kami berikan waktu kepada antum untuk mengisi data diri di Google Form juga, nama lengkap dan lain-lain nanti silakan antum isi. Kemudian itu sekitar ya waktunya nanti sekitar 1 menit ya setelah kami mulai ujiannya, baru nanti kami langsung masuk ke soal pertama. 15 detik ganti soalnya. Jadi antum nggak boleh screenshot atau foto soalnya. Kalau udah habis waktu 15 detik, maka habis juga kesempatan antum untuk mengerjakan soal tersebut. Begitu, insya Allah. Mungkin ada soal lagi sebelum mulai? Ya, Ustaz. Maksudnya barangkali Ustaz, kita bagaimana nih yang pakai hanya satu device Ustaz, hanya pakai HP gitu Ustaz. Antara melihat soalnya dengan membuka Google Form-nya Ustaz. Ya, jadi antum pastikan dulu jawabannya. Kan soalnya di screen ya. Pastikan dulu jawabannya. Kalau sudah pasti baru antum ke Google Form untuk menjawabnya. Begitu, insya Allah. Gak ada masalah kalau di room satu chat device. Ustaz ya. Di chat. Bagaimana Pak? Maksudnya nanti setelah kita baca soalnya, ya, kemudian Google Form-nya untuk soalnya tinggal diklik Ustadz ya di chat room. Nanti Google Form-nya kami bagikan sebelum soal dimulai, sebelum ujian dimulai. Ya, Google Form-nya itu menjawab langsung 30 soal. Cuma karena soalnya ada di screen sehingga para peserta menjawabnya satu persatu nanti di Google Form-nya. Berarti nanti itu ya, apa namanya, Google Form-nya di-minimize gitu ya. Ya, bisa nanti habis itu. gitu lihat soal. Pakai ya. Double layar ya, 2 layar. Baik. Di screen nanti. Ada yang Zoom, ada yang Google Form. Paham ya, insya Allah. Ustaz, berarti pakai split screen ya Ustaz? Bagaimana? Pakai split screen Ustaz? Ya, pakai 2 layar pokoknya. Insya Allah. Atau bagaimana antum bisa mengakali yang punya 2 device, silakan pakai 2 device. Atau yang bisa, ana rasa double screen itu sudah cukup, bisa semuanya, insya Allah memudahkan. Oke, ada lagi, langsung kita mulai ya, insya Allah. Kita mulai jam 20:12, ana kasih waktu 1 menit untuk mengisi data dirinya. Google Form. Google Form-nya belum ada. Ya, di atau di chat room. Di Zoom. Sebentar, ini mungkin ada pengarahan sedikit dari Ustadz Ami Ahmad ya. Monggo Ustadz Ami Ahmad, tafadhol. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik rekan-rekan, jadi
insya Allah malam ini kita adakan imtihan yang pertama ya, sesuai apa yang sudah kami informasikan. Tipe soalnya itu bisa dikatakan ya mudah, sulit ya sulit. Pesan kami harap benar-benar teliti dalam membaca soal atau pertanyaan ya. Karena mungkin ada beberapa kata yang menjebak dan lain sebagainya. Jadi benar-benar menguji ketelitian antum ya, kecermatan. Dikerjakan dengan tenang ya, berpikir dengan tenang, tidak usah buru-buru. Waktunya maksimal 15 detik untuk tiap soal. Ya. Semua buku ya dimasukkan dulu, ditutup ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu buka-buka. Dikerjakan semampunya ya. Nilai kurang tidak masalah ya, yang penting jujur ya. Kerjakan tanpa kecurangan. Kemudian nanti seluruh peserta ketika dalam proses pengerjaan wajib on cam ya. Semuanya harus on cam. Ya. Bagi yang tidak on cam maka kami anggap tidak mengikuti ujian. Nanti panitia akan memeriksa ya akun-akun yang tidak on cam ya. Nah. Begitu, nanti kalau masih ada waktu yang tersisa, nanti akan kita pakai untuk langsung membahas, ya, langsung membahas soal-soal ujiannya, langsung kita bahas bersama insya Allah. Nah. Demikian mungkin sedikit dari saya, silakan kembali ke Ustadz Rifki, monggo. Baik, ini sudah Anda kirimkan ya untuk Google Form-nya. Insya Allah bisa dibuka pukul 20.15. Insya Allah Anda mulai soal pertama. Silakan diisi dulu data diri antum semua. Yang belum on cam silakan on cam dulu. Semuanya dinyalakan kameranya ya. Monggo silakan. Ada Muhammad Ihsan, Agustri Wicaksono ya. Masih off cam. Abdullah Ridwan, Pak Asrul. Oh, karena mungkin masih ini ya, masih. Baik, soal pertama dimulai 15 detik sekarang. Mana soalnya sih? Apa Ustadz untuk isinya di mana Ustadz? Di mana sih soalnya? Google Form-nya di mana ini Ustadz? Google Form-nya ada di kolom chat. Silakan. Berarti soalnya di Zoom ini ya, Ustadz. Berarti Google Form tinggal pilih A, B, C, D. Iya, benar. Oke. Oh, nama saya. Google Form-nya di chat. Kita kasih waktu sebentar dulu untuk mengisi biodatanya dulu di Google Form-nya. Dipastikan semuanya sudah fix, sudah siap. Ada yang belum siap Google Form-nya? Belum, Pak Ustadz. Saya Ustadz. Bagaimana itu Ustadz Rifki? Dicari di chat Zoom-nya itu ada ya. Dibuka chatnya dulu. Terus diklik link-nya. Silakan. Nah itu sudah dikirim teman-temannya ya. Nah, itu. Apa Ustadz? Untuk soalnya itu yang ABCD kan. Ini yang C sama D nggak kelihatan. Ya, yang sampai D ABC saja. Nggak ada. ABC saja. Itu jawabannya jebakan ABC Google saja, Form. nggak pakai D. Nah. Afwan, mungkin sudah, bisa di screen di zoom out biar kelihatan. Ini saya itu. belum bisa. Kayaknya itu masih nge-zoom in gitu. Afwan. Yang D memang tidak ada opsinya. Jadi kalau di Google Form itu ada A, B, C, D. D itu
nggak ada opsinya memang. Afwan, Ustaz Riki, yang C itu nggak kelihatan tulisannya. Yang C nggak kelihatan. Yang di Anda yang di kelihatan. zoom rasionya Di zoom. dikecilin aja. Zoom-nya dikecilin. Zoom rasionya dikecilin. Nanti gimana chatnya mah? Oke. Jazakallah khair. Ini sudah bisa menjawab ini Ustaz. Sudah, nomor 1 sudah bisa ya. Afwan Ustaz, saya belum bisa untuk buka Google Form-nya ini, Wan. Mohon maaf, ada berapa orang yang belum bisa masuk ke Google Form-nya? Saya Ustaz. Itu Saya linknya. udah, cuman masalahnya nggak ada soalnya ini Ustaz. Gimana soalnya? Soalnya di Zoom, Pak. Soalnya kembali di ke Zoom. Zoom. Nah, itu ada di screen-nya itu, ya. Nah, moga dilihat di screen-nya. Bentar. Oke, screen Zoom. Sebentar, Jadi Ustaz. baca Saya soal kok di nggak screen nemu. Zoom, kemudian jawabnya di Google Form, gitu, ya. Alurnya seperti itu. Ada yang belum bisa Google Form? Saya Ustaz. Belum Ini bisa Ustaz. ada yang Google Form belum sudah, bisa ini. yang belum bisa masuk ke Google Form, silakan menulis jawabannya di kertas. Menulis jawabannya di kertas, kemudian difoto dikirimkan ke panitia. Apa Ustaz? Ya. Tapi hanya yang tidak masuk Google Form saja ya. Yang lain yang bisa silakan pakai Google Form. Monggo silakan dimulai. Sudah siap semua? Sekarang kita mulai dari sekarang. Tiap soal waktunya 15 detik. Monggo silakan dimulai. Soalnya di mana soalnya? Di Zoom-nya, di screen Oh, Zoom. ada pencet. Ya. Pencet tadi. Ya. Pencet sih. Soalnya mana? Soalnya di screen Zoom. Di screen Zoom silakan dilihat di screen-nya. Yang sudah terlambat masuk ke Google Form, sebaiknya dikerjakan di kertas saja, ditulis jawabannya di kertas. Nanti dikirim foto ke panitianya. Tolong di mute ya suaranya yang ini, mic-nya yang belum di biar tidak mengganggu. Yang nomor 3 belum. Nomor 3 cepat amat Pak. Apaan Pak? Belum selesai. Nomor 3. 15 detik tiap soal. Ustadz Rifki mungkin bisa diulang dulu soal 3. Berpikir cepat dan tepat ya, karena waktunya juga terbatas. Silakan. Soal nomor 5.
Soal nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Soal 9. Soal 10. Soal 11. Apaan Ustaz hilang itunya? Google apa? Google Form-nya hilang. Dikerjakan di kertas saja. Untuk setelahnya, monggo silakan. Nomor 12, antum dikerjakan di kertas, nanti dikirim. Kita kasih waktu dulu, Ustaz Rifki, jangan dianu dulu. Oke, nomor 12 dimulai dari sekarang, silakan. Afwan Ustaz, Google Form-nya nomor 12, C dan D-nya terbalik Ustaz. Itu anak sesuai dengan urutan atau sesuai dengan Sesuai CD? dengan, ya, sesuai dengan hurufnya saja.
Baik, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan dikirimkan untuk ujiannya ya di Google Form, atau yang menulis di kertas silahkan dikirim ke panitia jawabannya. Baik, Ana serahkan ke Ustadz Ami Ahmad. Pada Ustadz Ami dipersilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rekan-rekan sudah selesai semua untuk imtihan pada malam hari ini ya. Untuk soal nomor 30 tadi bonus karena Ustadz Rifki keliru ngetiknya itu ya. Jadi Harusnya mungkin buat iya, pengalaman ya. Nah, dari saya sudah tertulis iya, cuma sama Ustadz Rifki ditulis ulang ya. Diketik ulang jadi keliru. Insyaallah. Nah, jadi mungkin pengalaman nanti ke depannya akan kita evaluasi ya. Nanti tidak usah diketik ulang, tinggal di copy paste saja ya. Nah. Baik. Jadi lumayan dapat bonus 1 soal rekan-rekan. Satu soal nilainya 3 poin. Kemudian nanti rumusnya jumlah nilainya ditambah 10. Ya, jumlah nilainya ditambah 10. Sekarang mari kita bahas soal yang tadi supaya mendapat faedah bagi rekan-rekan semua. Masih ada waktu, kita manfaatkan untuk membahas soal tadi ya. Nah. Silakan ditampilkan kembali ya. Yang pertama dengan Saudara Priyo, silakan dijawab, monggo dibaca ulang, dibaca dan dijawab soalnya, monggo. 1. Isim isyarah hadza berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang C. Mufrad, muzakkar, qorib. Baik, ya, khair insyaallah. Isim isyarah hadza berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, muzakkar, qorib. Jawabannya yang C. 6. Kemudian soal kedua, Saudara Kaisar, silakan. Baik Ustadz. 2. Manakah dari kalimat-kalimat berikut yang salah? Jawabannya yang B. Hazihi muhandisun. Baik, hadhihi muhandisun itu yang keliru ya. Ya. Karena muhandis itu muzakkar, jadi seharusnya menggunakan hadza. Nah. Baik, mabrur insyaallah. Kemudian soal 3, Saudara Ferry, monggo. Silakan Ferry. Isim isyarah tilka berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, muannas, qorib. Tilka itu untuk bait ya. Kalau untuk yang qorib pakai hadi, kalau muannas ya. Jadi ini jawabannya B yang betul. Mufrad, muannas, bait. 6. Nomor 3 jawabannya B. Kemudian nomor 4 dengan Saudara Ian, silakan. Baik, Ustaz. Pernyataan berikut ini yang salah adalah, sebentar Ustaz, isim isyarah. Yang C, Ustaz. Isim isyarah hadhihi hanya bisa menunjukkan sesuatu jamak ghairu akil. Sebentar. Saya tidak melihat seperti ini tadi. Nah,
Bonus lagi berarti Ustaz. Iya. Yang C itu saya tidak menulis kata hanya, tidak ada hanyanya. Isim isyarah hadhihi bisa menunjukkan sesuatu jamak ghairu akil. Ya. Sebenarnya jawabannya adalah A, ya. Isim isyarah hadhihi hanya bisa menunjukkan sesuatu yang mufrad saja. Ini keliru karena hadhihi itu sebenarnya tidak hanya menunjukkan sesuatu yang mufrad saja, tapi maksudnya juga bisa menunjukkan sesuatu yang jamak dengan syarat jamak ghairu akil. Yang dimaksud adalah yang C itu, ya kan? Ya. Karena yang diambil bukan dari segi mufradnya, melainkan mu'anasnya. Karena jamak ghairu akil disifati mu'anas. Sedangkan yang C itu karena ada kata hanya, itu sudah beda maknanya. Ya, Ustadz Rifki, jadi nanti buat evaluasi, jangan mengetik ulang, ya, jangan mengetik ulang. Langsung di copy paste saja apa yang datang dari kami, ya. Nah, baik. Jadi nanti yang nomor 4 kita anggap sebagai bonus saja, apa? Jadi satu kata itu sangat berpengaruh maknanya, dan saya tipe orang yang sangat teliti dalam buat soal. Baik. Baik, kemudian soal yang kelima, silakan. Dengan Pak Ahmad Bahaudin, okay? Monggo silakan. Soal kelima. Pernyataan yang benar terkait mubtada adalah yang B, Ustaz. Yang B. Ya. Mubtada hukum asal i'rabnya adalah marfu dan bisa berpeluang selain marfu apabila terpenuhi syaratnya. Ini tidak benar, Pak. Mubtada itu harus selalu marfu, tidak ada peluang lain. Oke. Jawabannya yang benar yang mana? Yang C. Yang C. Yang C. Ya. Kalau mubtada hanya bisa bersifat ma'rifat, tidak boleh nakirah, malah keliru. Mubtada itu bisa bersifat nakirah asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang benar jawabannya adalah C. Mubtada harus selalu berupa isim, tidak boleh berupa fi'il. Ya, nah baik. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. 6. Selanjutnya soal ke-6 dengan Pak Eri Sadewa, monggo silakan. Bukan memiliki dua jenis ilaqah, yaitu dari segi A jenis dan adat. Baik, mubtada dan khobar memiliki dua ilaqah. Nah, tulisan dua ilaqah itu kalau dari saya L-nya satu saja, tidak double. Ilaqah, ya, bukan ilaqah. Jadi mubtada dan khobar memiliki dua ilaqah, yaitu dari segi ya jenis dan adat. Ya, nomor 6 jawabannya A. Baik, mabruk insyaallah. Kemudian soal nomor 7 dengan Saudara Haris, silakan. Pernyataan yang benar terkait khobar adalah C. Khobar boleh berupa lafaz bebas, tidak harus isim. Betul, ya. Jadi pernyataan yang benar terkait khobar adalah khobar boleh berupa lafaz bebas, tidak harus isim. Adapun yang A, khobar tidak memiliki kedudukan i'rab yang pakem, ini keliru. Karena khobar itu pakem, i'rabnya yaitu selalu marfu'. Kemudian B, khobar harus selalu bersifat nakirah, tidak boleh ma'rifah, ini juga keliru. Khobar juga boleh bersifat ma'rifah, asalkan sesuai dengan tuntutannya. Baik, kemudian soal nomor 8 dengan Pak Murtaji, monggo silakan. Yang tidak termasuk 3 gizi utama mubtada adalah C, selalu di awal jumlah, Ustaz. Y, betul. Yang tidak termasuk 3 gizi utama mubtada adalah C, selalu di awal jumlah. Ya, karena mubtada itu nanti tidak harus berada di awal jumlah. Itu hanya hukum asalnya saja. Jadi 3 gizi utama yang sudah kita pelajari adalah isim, marfu, dan ma'rifah.
Baik, kemudian soal nomor 9 dengan saudara Anas, moga silakan. Nomor 9 yang tidak termasuk huruf yang muqaddar tersembunyi di dalam konsep idhofah adalah B, Ustadz, V. Jawabannya yang benar adalah A. Oh, ala, lupa. Ya, Tadi nggak apa. dijawab A. Khair Tadi salah. dijawab A. Nah, jadi yang tidak termasuk huruf yang muqaddar tersembunyi di dalam konsep idhofah adalah ala. Ya, yang tersembunyi kan ada 3, yaitu fi, li, dan min. Ya, Min. satu lagi min. Baik. Adapun ala itu tidak termasuk. Kemudian soal berikutnya dengan saudara Hafid Akil, silakan. Yang tidak termasuk fungsi idhofah adalah menyatakan makna terbebas dari sesuatu, B. Baik, ya betul. Yang tidak termasuk fungsi idhofah adalah menyatakan makna terbebas dari sesuatu. Adapun kepemilikan ini termasuk ya menyembunyikan huruf jar li, kemudian menempati sesuatu, menempati huruf jar, menyembunyikan huruf jar fi. Itu ya sudah kita pelajari. Baik, berikutnya soal berikutnya dengan saudara Sarwa Edi, silakan. Pernyataan yang salah terkait konsep idhofah adalah Ustaz. Pernyataan yang salah terkait dengan konsep idhofah adalah A, itu betul. Jadi mudhof itu bisa berasal dari isim mufrad, bisa dari mutsanna, dari jamak gitu ya. Kemudian yang B, i'rab dari mudhof adalah selalu mansub. Nah, ini yang salah ya. Karena mudhof itu bisa berubah, bisa marfu, mansub atau majrur, tergantung awamil ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang C, i'rab dari mudhof ilaih selalu majrur, ini benar, sudah kita pelajari. Jadi nomor 11 jawabannya adalah B. Ya, yang A itu sudah betul. Nah. Baik, kemudian soal berikutnya dengan saudara Muhammad Ihsan, silakan. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar terkait konsep idhofah adalah Nah, ini juga ada kesalahan ketik lagi dari Ustadz Rifki ya. Yang A itu ya. Sifat dari mudhof adalah selalu ma'rifah, bukan sesuatu ya. Bonus lagi nih nanti. Yang A itu sifat dari mudhof adalah selalu ma'rifah. Itu yang A. Kemudian yang B, sifat mudhof adalah tergantung sifat mudhof ilaihnya. Yang C, mudhof ilaih memiliki sifat yang baku yaitu nakiro. Yang mana jawabannya? Yang A, Ustaz. Yang A. Sifat dari mudhof selalu ma'rifah. Ini keliru. B. Ya, yang benar adalah B. Mudhof itu bisa ma'rifah, bisa nakiro. Caranya tergantung kepada mudhof ilaihnya. Sudah kita pelajari ya. Jadi mudhof itu untuk menentukan apakah dia ma'rifah atau nakiro, ya, maka dengan cara melihat mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, maka mudhofnya juga ma'rifah. Mudhof ilaihnya nakiro, maka mudhofnya juga nakiro. Karena jawabannya yang benar di sini B, meskipun di A itu salah tulis, tidak masalah, nggak berpengaruh. Jadi bukan bonus. Baik, khair insyaallah. Adapun yang C, mudhof ilaih memiliki i'rab yang baku tadi itu ya. Sifat yang baku tadi ya. Yaitu selalu nakiro, itu juga keliru. Ya, karena mudhof ilaih itu bisa ma'rifah, bisa nakiro. Baik. Soal berikutnya untuk
Saudara Ade Purwanto, silakan. Ya Ustaz. Cara membuat mudhof dari isim mustanna adalah menghilangkan Anda pilih C, alif lam dan nunnya Ustaz. Ya, betul. Cara membuat mudhof dari isim musanna adalah dengan menghilangkan alif lam dan nunnya. Ya, misalnya at-thalibani. Nah, nanti kalau sebagai mudhof, alif lamnya dan nunnya itu dibuang. Baik. Kalau yang A, alif lam dan tanwinnya isim musanna tidak mengandung tanwin. Kalau B, alif lam dan alifnya, ya alifnya itu merupakan tanda i'rab. Ya, tidak bisa dibuang. Ya, tidak bisa dibuang. Nah. Kemudian soal yang berikutnya, Saudara Aditya, silakan. Yang bukan merupakan isim ma'rifah adalah C, Ustaz, isim istifham. Ya, betul. Yang bukan merupakan isim ma'rifah adalah isim istifham, ya. Adapun al-alam meliputi nama orang, nama negara atau kota, itu sudah ma'rifah. Domir juga termasuk lafadz yang ma'rifah secara zatnya. Baik, kemudian soal berikutnya. Untuk Haris Manugraha, silakan. Lafaz mudhof berikut ini yang tidak tergolong ma'rifah adalah, jawabnya tadi ya, aduh. Yang mana? Yang A ya, A kalau nggak salah. A, kitabuman, ya betul. Kitabuman, maka kitabu di situ itu nakiroh. Karena diidhofakan kepada man, yaitu istifham. Semua lafadz istifham itu adalah nakiroh. Ya, semua lafadz istifham itu nakiroh. Adapun B, kitabul mudarrisi, nah itu. Kitabu di situ dia ma'rifah karena diidhofahkan kepada al-mudarrisi ma'rifah ada alif lamnya. Kitabu Muhammadin yang C, kitabu di situ ma'rifah karena diidhofahkan kepada Muhammadin. Muhammad adalah termasuk al-alam, sudah ma'rifah secara zatnya. Begitu, baik. Yang benar A. Kemudian soal berikutnya dengan Husain, silakan. Husain Adi, monggo. Lafaz berikut ini yang tidak dibaca secara samsiah adalah al-khonatu. As-sholatu itu ya. Al-jannatu. Yang A itu as-sholatu. Ya, yang B, Ustaz. Iya. Oh, antum jawabnya yang iya, yang B ya. Al-jannatu, baik. Itu dibaca secara qamariyah. Adapun yang A dan yang C itu syamsiah. As-sholatu, as-samaku. Baik. J. Soal berikutnya dengan Pak Budi, silakan Pak Budi. Kelompok nama berikut yang semuanya termasuk ghairu munsharif adalah A, Ustaz. Maryamu, Zainabu, Tolhatu. Ya, Maryamu, Zainabu, Tolhatu semuanya ghairu munsharif. Adapun yang B ada Abbasun itu munsharif. Kemudian yang C ada Yasirun itu munsharif. Baik, betul. Kemudian soal berikutnya dengan Lukman, silakan Lukman. Perbedaan i'rab antara isim mufrad dan al-ismul ladzi la yansharif terletak pada majrurnya C. Majrurnya baik. Kalau marfu dan mansubnya sama ya. Marfunya dengan dhamma, mansub dengan fathah. Bedanya pada majrurnya. Isim mufrad majrur bil kasrah. Al-ismul ladzi la yansharif majrur bil fathah. Baik. Soal berikutnya dengan Pak Geri. Monggo Pak Geri. Lafaz berikut ini yang hamzahnya bukan
foto adalah ibnu. Ibnu, baik, betul. Nah, Halo. Inggih. Ibnu, betul. Jadi ibnu, hamzanya adalah hamzah wasol. Adapun aina dan anta itu hamzanya adalah hamzah qata'. J, baik. Berikutnya, soal berikutnya dengan saudara Gibraltar. Monggo silakan. Kelompok kata berikut yang memiliki 2 muannas dan 1 mudzakkar adalah B. Narun, ummun, hamzatu. Iya, betul. Narun, umun, dan hamzatu. Narun dan umun itu mu'annats, hamzatu mudzakkar. Baik, mabruk insyaallah. Soal berikutnya dengan saudara Anang, silakan, Dokter Anang. Yang merupakan umdah atau unsur inti dari jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Mubtada khobar, betul. Nah, jadi itu yang merupakan umdah, unsur utama atau unsur inti dari jumlah ismiyah. Jadi umdah itu harus ada. Apabila tidak ada, maka tidak terpenuhi syarat menjadi suatu jumlah. Baik, mabruk insyaallah. Kemudian berikutnya, saudara Agus, monggo silakan, Agus Tri Wicaksono. Lafaz ya tolibun merupakan kategori munada binakirah sudah ta'inuhu. Ya, coba bacanya keliru tadi ya. Ya tolibu, jangan ya tolibun. Munada memanggil tidak boleh ditanwin ya. Nah, baik. Adapun jawabannya betul, yaitu munada nakirah maksuda ta'yinuhu. Khair insyaallah. Ya tolibu. Gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya saudara Salim, monggo silakan. I'rab dari munada mufrad adalah B, Pak. Ustadz, mabni sesuai mansubnya. Munada mufrad itu jawabannya mabni sesuai marfu'nya, bukan mabni sesuai mansubnya. Oh iya, Ustaz. Jadi yang C ya. Mabni sesuai marfu'nya. Contohnya yang baru dibaca Agus tadi, ya tolibu. Nah, itu munada mufrad. Ya, termasuk munada mufrad kategori nakirah maksuda ta'yinuhu. Munada mufrad ada 2 macam, ada munada mufrad alam dan munada mufrad versi nakirah maksuda ta'yinuhu. Ya. Tapi secara i'rabnya sama, yaitu mabni sesuai dengan marfu'nya. Maksudnya apa? Sama ketika kondisi marfu, ya, harokatnya, tapi istilahnya berubah menjadi mabni. Begitu, intinya begitu ya. Ya, mabni sesuai dengan marfu'nya. Baik. Kemudian soal berikutnya dengan Pak Diana, silakan. Lafaz panggilan wahai 2 anak perempuan Hamid adalah yang B, Ustaz. Oke, yang mana? Mau dibaca? Yang B, Ustaz. Ya, ya bintai Hamidin. Baik, betul. Ya bintai Hamidin. Ya, awalnya adalah binta Hamidin ketika belum dipanggil. Ketika sudah dipanggil, i'rabnya mansub, munada mudhof, i'rabnya mansub, dan di situ dia isim mutsanna, binta, mansubnya dengan ya menjadi bintai. Ya bintai Hamidin. Baik. Yang pertama ya binta Hamidin itu keliru karena masih marfu. Yang C ya binti Hamidin itu keliru karena taknya di kasroh. Yang benar ya bintai Hamidin. Mabruk insyaallah. Berikutnya dengan saudara ini Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo, Gatot, monggo. Yang dimaksud mufrad pada bab munada mufrad adalah bukan berupa Baik, betul. Bukan berupa idhofah. Nah, jadi istilah munada mufrad yang dimaksud mufrad di situ adalah bukan idhofah. Oke, bukan berupa idhofah. Baik. Kemudian berikutnya saudara Abdul Khair, monggo.
Kalimat murid itu di dalam ruang kepala sekolah dalam bahasa Arab adalah at-talibu fi ghurfatil mudiri. C. Baik, at-talibu fi ghurfatil mudiri. Nah, at-talibu fi ghurfatil mudiri. Yang C, baik. Kemudian berikutnya Saudara Dio, silakan. Kalimat tas siapa itu dalam bahasa Arab adalah HP batu B. Ustaz. Yang mana? HP batu mantilkah? Haki batu apa haki batun? C, Ustaz. HP batu mantilkah? Yang C ya, haki batu ya sebagai mudhof. Dibuang tanwinnya. Haki batu man itu konsepnya idhofah. Haki batu mantilka. Baik, mabruk insyaallah. Adapun yang haki batun keliru karena masih tanwin itu ya. Harusnya dibuang tanwinnya karena sebagai mudhof. Baik. Berikutnya dengan Saudara Ubaid, silakan Ubaid. Kalimat pena Zainab di atas meja Maryam dalam bahasa Arab adalah qalamu Zainaba ala maktabi Maryamah. Baik, mabrur insyaallah. Iya, betul. Qalamu Zainaba ala maktabi Maryamah. Zainab dan Maryam dua-duanya adalah al-ismul ladzi la yansharif. Ya, dua-duanya sebagai mudhof ilaih, majrur, majrurnya dengan fathah. Ya, bukan dengan kasroh. Nah, apalagi sampai ditanwin lebih keliru lagi. Baik. Berikutnya Saudara Firman, monggo silakan Firman. Kalimat wahai saudara perempuan Hamzah, di mana rumah Bu Guru dalam bahasa Arab adalah ya ukhtal Hamzata Ya, aina pakai alif lam. Ya ukhta Hamzata. Ya ukhta Hamzata aina baitul mudarrisati. Yang mana itu? A, B, atau C? Yang A, Ustaz. Yang A, baik. Khairissallah. Ya ukhta Hamzata aina baitul mudarrisati. Ya, baik, betul. Kemudian berikutnya, masih ada lagi ya. Dengan Saudara Agus Suprapto, monggo. Kalimat siapa itu? Dia adalah siswi dari India. Dalam bahasa Arab adalah man tilka wa tolibatu minal hindi. Yang B, Ustaz. Sebenarnya yang betul adalah yang C ya, karena kalau yang B atau libatu itu ma'rifah itu keliru karena dia posisinya sebagai khobar. Khobar itu harus nakiroh, tanwin ya. Maksudnya dalam hal ini khobar itu nakiroh. Jadi pakai tolibatun, bukan at-tolibatu. Ya, tapi karena di situ tertulis huwa semua, jadi tidak ada yang benar. Baik gitu ya. Nah, harusnya yang benar adalah C, hiya tolibatun minal hindi. Ya, cuma karena proses pengetikan ulang mungkin jadi keliru ya, jadi tidak apa-apa. Untuk yang 30 nanti kita jadikan bonus. Sama yang nomor berapa tadi ya bonusnya ya? Nomor 4 tadi ya sebenarnya. Nomor 4. Yes. Ya, baik. Nah, lumayan dapat 2 bonus. Sering-sering aja begitu ya. Gimana? Nomor 30 tadi A-nya juga sama Ustaz ya? Yang A itu tadi pakai apa tadi? Nah, yang A itu, nah itu kan sama kan? Nah, yang A itu tertulis huwa, gitu kan? Huwa. Kalau dari saya ya, huwa tolibatun. Itu keliru. Ya, adapun yang C tertulis dari saya hiya tolibatun.
Jadi yang benar aslinya yang C. Cuma karena di situ salah ketik, jadi nggak apa, kita jadikan bonus lagi. Baik. Demikian rekan-rekan, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita akhiri majelisnya. Halo Ustaz. Oke, monggo silakan. Abdul Khair. Ini kan baru pertama ya. Nah, tadi kesulitan untuk buka Google Form itu saya pas mau cek itu terus geser. Jadi pas geser ke Google Form-nya itu lemot Ustaz. Sehingga Anda geser ke atas tadi hilang. Kalau bisa Anda minta bisa nggak dikirim di WA linknya biar Anda pakai HP yang satunya lagi untuk Google Form-nya Ustaz. Jadi sebelum dimulai untuk lembar jawabannya aja Ustaz. Ya, itu nanti kita evaluasi ya. Nah, kita coba cari ini cara yang lebih efektif begitu ya. Nah, itu kita rembukan sama panitia. Enaknya bagaimana gitu ya. Sebaiknya bagaimana ke depannya nanti kita jadikan introspeksi dan evaluasi begitu insyaallah. Nah, ini kan baru pertama ya, jadi masih menemui banyak kendala ya. Tidak apa-apa insyaallah. Mabruk. Ada lagi monggo silakan. Ustaz. Oke, Pak Asrul, monggo Pak Asrul. Oke. Itu tadi waktu pertama kayaknya bisa gitu ya sampai nomor 2. Nah, kok nomor 3 itu hilang semua. Habis itu inisiatif nyari kertas itu nyari-nyari terus sudah nomor jadi akhirnya kerjakan nomor 16 sampai 30 tadi ya. Dari kan. Ya tidak apa-apa Pak. Ini baru istilahnya perdana ya. Nanti kalau kita cari cara yang lebih efektif, yang lebih presentatif begitu ya, insyaallah. Nah, insyaallah dimaklumi, Tidak apa-apa. Nanti nilainya misalnya kurang baik karena faktor teknisnya ya dan lain sebagainya tidak masalah. Baik. Oke. Ada lagi? Monggo silakan rekan-rekan. Oke, silakan. Oke, monggo. Ana belum paham yang soal nomor 9 Ustaz, yang muqaddar itu gimana Ustaz? Mungkin Ana waktu itu terlewat penjelasannya. Awan. Mungkin waktu itu antum nggak masuk ya. Ya, nggak masuk. Baik. Huruf jar yang muqaddar itu ya? Betul Ustaz. Ya. Jadi konsep idhofah itu aslinya menyembunyikan huruf-huruf jar di dalamnya. Nah, huruf jar yang disembunyikan itu ada 3. Li itu untuk yang makna kepemilikan. Fi itu untuk makna menempati sesuatu. Dan min itu yang makna terbuat dari sesuatu. Ya. Contohnya baitul mudarrisi itu kalau diuraikan aslinya baitun lil mudarrisi, ada linya. Tapi konsep idhofah itu memang tidak boleh menampakkan huruf jar. Kalau huruf jarnya muncul malah tidak lagi disebut sebagai konsep idhofah. Jadi memang betul-betul huruf jarnya itu harus disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Ya. Nah, contoh yang menyembunyikan huruf jar fi misalnya ahlul jannati, penduduk surga. Aslinya adalah ahlun fil jannati. Ahlun fil jannati, penduduk menempati atau di dalam surga. Sedangkan yang menyatakan makna terbuat dari, contohnya babul khosyabi, pintu kayu. Ini menyembunyikan huruf jar min, yaitu pintu dari kayu. Maksudnya adalah terbuat dari kayu. Begitu ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, baik Ustaz. Baik. Oke, ada lagi monggo silakan. Terakhir mungkin ya. Monggo silakan. Afwan Ustaz. Sedikit Ustaz, masalah teknis ujian tadi Ustaz. Ana ada saran mungkin lebih bagus kalau pakai quizzes. Mungkin sudah pernah pakai sebelumnya Ustaz? Iya, sudah sering kita dengar itu ya. Anak saya itu juga sering pakai itu kalau ujian. Ya.
Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu paham ya, karena saya itu orangnya gaptek ya. Jadi Nah, nggak mungkin terlalu nanti paham. saya coba carikan videonya Ustadz Ya, tentang bagaimana cara penggunaannya, nanti saya ya. kirim Kalau Ustadz. masalah teknis seperti itu, silakan langsung berhubungan dengan Ustadz Rifki ya, Oh ya, dengan siap Ustadz. panitianya. Ya, tugas saya hanya membuat soal dan pengajaran saja. Oh ya, siap Adapun Ustadz. masalah teknisnya dan lain sebagainya, saya tidak tahu soal itu ya. Nanti langsung ke Ustadz Rifki saja, monggo. Nah, Ya, siap, syukran Ustadz. baik. Oke, mabruk insyaallah. Baik rekan-rekan, insyaallah ya, semuanya menjadi pembelajaran, tetap semangat insyaallah. Setidaknya kita sudah punya gambaran, mohon maaf, bahwa ya seperti inilah ya bahasa Arab, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengerjakan ujian gitu ya. Insya Allah nanti menjadi pengalaman untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Begitu ya? Mabrur insya Allah. Baik, insya Allah cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Sabtu depan itu kita mulai masuk pembahasan badal mubdal. Itu konsep yang sangat rumit ya, penjelasannya panjang lebar. Jadi tolong diusahakan masuk ya. Karena kalau hanya sekedar mendengarkan dari YouTube atau dari apa itu biasanya kurang ya. Feel-nya itu kurang. Kalau mendengarkan secara langsung itu biasanya lebih paham, begitu ya. Nah, jadi konsep badal mubdal itu nanti penjelasannya panjang lebar dan agak rumit ya. Jadi diharapkan untuk masuk semuanya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri majelisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz.